Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hilang di keramaian. Anak kecil itu bisa hilang di keramaian. Bisa di mall, bisa di pasar, bisa di pasar malam, bisa di tempat bermain. Dan ketika anak itu lepas dari gandengan tangan kita, ada beberapa orang tua yang berpanik sampai harus minta bantuan banyak orang atau lewat resepsionis untuk mengumumkan atau ke beberapa orang mencari anaknya gitu. Kenapa? Karena anak itu tanpa bimbingan orang tua, khususnya yang kecil-kecil ya, yang masih kecil, yang masih umur 5 tahunan atau di bawah, bisa seringkali tidak tahu arah, tidak tahu jalan. Nah, Bapak Saudara, bukan cuma anak kecil yang kadang-kadang tidak tahu arah, tidak tahu jalan. Kita juga sebagai orang-orang dewasa, remaja dan pemuda juga seringkali hilang arah. Dan kita butuh disertai oleh Tuhan. Butuh Immanuel, butuh Allah beserta kita. Mari bersama-sama kita akan mengawali hari ini dengan memujikan Kidung Jemaat 81. Kidung Jemaat 81 bait pertama dan yang kedua, O datanglah Immanuel. Kidung Jemaat 81 bait pertama dan kedua, O datanglah Immanuel. O datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah hai Israel, menyambut sang Immanuel. Oh datang tunas Isai, patahkan belenggu pedih, dan umatmu lepaskanlah dari lembah sangsaranya. Bersoraklah hai Israel, menyambut sang Immanuel. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Kristus, ya Immanuel, kami butuh pertolongan-Mu, kami butuh penyertaan-Mu, dan biarlah hari ini ketika kami mau melangkah, biarlah kami tidak mengandalkan kekuatan kami, tetapi biarlah kekuatan itu datangnya daripada Tuhan. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Raja-Raja 4, 2 Raja-Raja 4 ayat 38 sampai 44. 2 Raja-Raja 4 ayat 38 sampai 44. 2 Raja-Raja 4 ayat 38 sampai 44. Dengarkanlah sabda Tuhan. Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Dan ketika pada suatu kali rombongan nabi duduk di depannya, berkatalah ia kepada bujangnya, "Taruhlah kuali yang paling besar di atas api, dan masaklah sesuatu makanan bagi rombongan nabi itu." Lalu keluarlah seorang dari mereka ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran. Ia menemui pohon sulur-suluran liar dan memetik daripadanya labu liar, serangkul penuh dalam jubahnya. Sesudah ia pulang, teruslah ia mengiris-ngirisnya ke dalam kuali masakan tadi, sebab mereka tidak mengenalnya. Kemudian dicedoklah dari masakan tadi bagi orang-orang itu untuk dimakan, dan segera sesudah mereka memakannya, berteriaklah mereka serta berkata, "Maut ada dalam kuali itu, hai abdi Allah." Dan tidak tahan mereka memakannya. Tetapi berkatalah Elisa, "Ambillah tepung, dilemparkannya itu ke dalam kuali, serta berkata, cedoklah sekarang bagi orang-orang ini, supaya mereka makan. Maka tidak ada lagi suatu bahaya dalam kuali itu." Datanglah seseorang dari Baal Salisa dan membawa bagi abdi Allah itu hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, "Berilah itu kepada orang ini, supaya mereka makan." Tetapi pelayannya itu berkata, "Bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang?" Jawabnya, "Berikanlah kepada orang-orang itu, supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya, sesuai dengan firman Tuhan." Bapak Ibu, kejadian COVID-19 di awal pertengahan tahun 2020 adalah kejadian yang mengagetkan di abad ini gitu ya. Tapi sebenarnya bukan hanya di dalam hidup manusia selama ribuan tahun, bukan baru kali ini.
menghadapi kejadian yang wabah yang menyeramkan gitu ya. Dulu ada di Afrika Ebola ya, Ebola tuh kulit tapi juga pencernaan atau kayak macam virus. DBD demam berdarah itu juga, walaupun itu nyamuk Bapak Ibu, tapi nyamuk itu membawa virus. SARS juga flu burung di hewan-hewan ternak. Dulu antraks dan masih banyak yang lain, termasuk sampai radang selaput otak ya dulu pernah dari kucing gitu ya. Ada banyak banget virus yang mematikan, dan kapan dan di mana saja itu penyakit-penyakit ini, walaupun virus ini kita udah kebal, tapi virusnya juga berubah. Jadi bisa datang lagi versi berikutnya gitu. Ibaratnya kayak handphone harus update software, penyakit juga itu juga dia bisa update. Si virus itu bisa, dia karena dia makhluk hidup, jadi dia bisa mengikuti perkembangan manusia. Walaupun flu dulu mematikan, sekarang masih ada flu, tapi flu berubah terus jadi flu yang makin parah lagi. Jadi fakta ini memperlihatkan bahwa setiap hari manusia itu dekat sekali dengan kematian. Dan karena itu manusia itu selalu gelisah, selalu nggak tentram, selalu takut, selalu merasa kok hidup ini nggak pasti ya, banyak hal yang di luar dugaan begitu. Namun di dalam tangan Allah harusnya kita menyerahkan segala sesuatunya. Rasa takut dan tidak tentram itu bukan cuma dialami kita Bapak Ibu. Dalam bacaan kita tuh ribuan tahun yang lalu penduduk Gilgal juga mengalami bencana kelaparan. Dan bencana ini sebenarnya karena hukuman Allah ketika mereka berpaling dari Allah, menyembah Baal. Dan kena imbasnya adalah banyak orang, termasuk banyak para nabi Allah. Jadi hamba nabi itu nggak cuma satu Bapak Ibu. Dalam sekali perjalanan nabi itu bisa dibilang mirip seperti pendeta begitu ya pada zaman itu, tapi dia nggak pendeta yang full di jemaat seperti imam, tapi juga dia bertugas membawa misi dan juga pesan dari Allah. Nah, kena dampaknya semua, termasuk nabi-nabi, imam-imam juga. Nah, ada dua kejadian dalam kisah Elisa ini. Yang pertama, kejadian di Gilgal ketika mereka makan, ada banyak orang butuh makanan, tapi mereka bilang makanannya ini setelah dimasak berbahaya. Kemudian Elisa melemparkan tepung, meminta melemparkan tepung, dan akhirnya bisa dimakan. Kemudian jadi makanan beracun, jadi makanan yang layak makan. Terus juga ratusan orang datang butuh makan, dia bisa kasih makan. Makanannya itu dituang gak habis-habis sampai bersisa. Bapak Ibu jadi ingat kisah apa? Kayak Tuhan Yesus ya. Jadi orang ketika melihat Tuhan Yesus perjanjian baru jadi sadar bahwa kenapa orang banyak menyebut Tuhan juga selain Tuhan, selain Allah juru selamat, tapi juga sebagai nabi. Kenapa? Karena tindakannya juga mirip seperti Elisa gitu ya. Jadi Elisa ini salah satu nabi yang paling banyak mujizatnya gitu. Salah satunya ngasih makan banyak orang, walaupun Tuhan Yesus jauh lebih banyak. Kalau ini cuma ratusan orang, ratusan ribuan. Dan juga Tuhan mengubah air jadi anggur. Kalau ini kan makanan beracun jadi makanan layak saji gitu ya. Nah, tetapi yang menarik adalah di sini kita bisa lihat bahwa sekalipun apa yang terjadi pada Elisa dan Tuhan Yesus, sebenarnya keadaan orang-orang pada saat itu keadaan genting. Orang berada di hadapan kematian dan penderitaan. Tetapi Tuhan selalu dapat menolong kita tepat pada waktunya. Apa yang bisa kita lihat bahwa Allah itu menjaga sekali nyawa kita. Kalau memang belum jadwalnya, hidup kita akan aman dalam tangan kuasanya. Sehingga harusnya kita nggak perlu takut dan gentar. Ketakutan dan kekhawatiran itu tidak menambah apa-apa, malah justru membuat kita justru makin jauh dari rasa percaya kepada Tuhan. Sehingga hari ini Bapak Ibu Saudara, ajakan firman Tuhan adalah mari sama-sama kita taruh pengharapan kita kepada Tuhan. Kita taruh kerinduan kita kepada Tuhan dan belajar bahwa ketika kita takut gentar, ingat bahwa Tuhan sudah punya rancangan baik. Jadi mau masalah sebesar apapun depan mata, kalau Tuhan maunya kita hidupnya aman-aman, Tuhan akan lindungi dengan cara yang ajaib. Bahkan kita nggak ngapa-ngapain pun, bahkan ketika kita udah berjuang setengah mati dalam masalah, kan Tuhan saya udah berjuang, solusi udah mentok, udah saya pasrah, saya udah nggak tahu lagi mau ngapain, tiba-tiba Tuhan tolong, bahkan tanpa usaha kita. Sehingga mari sama-sama kita percaya pada penyertaannya. Tangannya penuh kasih dan kuasa. Immanuel, Allah beserta kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar lagi dan lagi betapa Tuhan pelihara hidup kami. Dan kami bersyukur sekali karena Tuhan baik, dan ajarkan kami untuk tidak khawatir, sama seperti keajaiban mujizat yang dilakukan oleh Nabi Elisa di Gilgal. Mampukan kami juga, ini baru Elisa, baru manusia, apalagi Allah kami, Tuhan kami Yesus Kristus yang jauh lebih besar daripada Elisa.
Dan kami percaya bahwa Tuhan akan pelihara kami dan memampukan kami untuk menapaki hari ini. Kami serahkan ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.